terkait pemasaran yang kurang pas. Misalkan kita di awal tidak mempersiapkan ikan lelenya, nanti mau tak jual kemana, akhirnya pas waktu panen bingung, tidak tahu bagaimana cara pemasarannya. Jadi untuk pemasaran saya ulangi lagi, kita bisa sambil jual ecer, kita silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masih bersama Nando Channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab kerugian atau kegagalan di usaha budidaya ikan lele. Nah, langsung saja kita bahas, kita sharing-sharing. Di sini saya di depan kolam bulat D3 ya ini. Nah, saya isi cuma 2000 ekor. Nah, beberapa penyebab diantaranya yang pertama tentang perencanaan modal. Nah, di sini modal itu juga paling utama. Jadi kita pertama harus tahu untuk budidaya ikan lele kita modalnya berapa. Kita contohkan 1000 ekor, kita butuh kolam yang ukurannya minimal 2x2 atau diameter 2. Kalau bisa lebih longgar ya di ukuran kolam 2x3. Itu modalnya berapa kita harus tahu. Nah, selanjutnya tentang modal pakan, ini juga tak kalah penting. Untuk usaha budidaya ikan lele utamanya juga di pakan. Pakannya per 1000 lele itu habis berapa, harganya berapa, kita harus tahu. Jadi jangan sampai kita tebar terlalu banyak, di tengah jalan pakane tidak cukup. Nah, kita sambil selenden yes, ngonten esuk-esuk mari sarapan sing manfaati kanggo wong liya. Nah, jadi pakannya itu misalkan 3 sak, itu uangnya kalau per saknya 370, kita harus punya uang 1.100.000. Untuk benihnya kita pakai ukur 5, harganya 160.000. Jadi sudah hampir 1.270.000. Nah, 1.300.000 ya, ukur itu saja. Jadi kita harus ada uang sekian untuk budidaya ikan lele. Misalkan kita mulai 1000 ekor. Kadang orang tidak mau belajar atau kunjungan, langsung coba-coba, nanti mendapatkan kegagalan atau kerugian karena modalnya tidak mencukupi sampai panen. Akhirnya diberikan pakan sembarang atau dijual ukuran remaja. Nah, itu bisa jadi penyebab kegagalan atau kerugian. Nah, yang kedua yaitu pemilihan benih. Benih, asal beli benih, misalkan beli di online nggak tahu asal usulnya, benih itu dari mana, benih itu sehat atau lagi sakit, benih itu seritan terakhir atau yang keberapa. Kalau seritan terakhir kadang pertumbuhannya juga akan sangat lambat. Jadi kita harus juga memperhatikan kualitas benih, itu juga sangat perlu. Nah, yang ketiga ini tentang tidak memperhatikan kondisi air. Jadi meskipun ikan lele hidup di tempat yang kotor itu hidup, kalau kita medianya kolam terpal atau kolam beton, kita wajib memperhatikan kondisi air. Jadi kita harus merawat, jangan membiarkan ikan menggantung karena kondisi air. Jadi tiap hari sore atau pagi kita lakukan pembuangan air dasar kolam. Nah, selanjutnya yang keempat ini over pakan. Nah, jadi kadang pemula ingin ikannya cepat besar dengan memberikan porsi pakan yang banyak, tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ikan masih kecil dikasih pakan langsung 2 kilo, harapannya ikan cepat besar, malah ikannya itu over pakan, terkena penyakit, ikannya menggantung, seperti itu, nanti ada kematian. Nah, itu penyebabnya jadi seperti itu. Nah, yang kelima ya ini biasanya itu menyepelekan. Nah, kita jadi peternak lele tidak boleh menyepelekan, gampang nih. Nah,
bahwa prinsip seperti itu sebetulnya salah. Halah, iwak lele gak usah dipakani, ben mangan opo nek arani kayak kutir atau iwan air seperti itu. Halah, wis gak usah diganti air, ganti sesuk ae, akhirnya ikane gak kopen. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab kegagalan atau kerugian ikan lele. Nah, yang keenam ini ya, terkait pemasaran yang kurang pas. Misalkan kita di awal tidak mempersiapkan ikan lelenya, nanti mau tak jual kemana, akhirnya pas waktu panen bingung, tidak tahu bagaimana cara pemasarannya. Jadi untuk pemasaran saya ulangi lagi, kita bisa sambil jual ecer, kita silaturahmi mencari partner atau bakul, nanti bisa ditawarkan atau menawarkan ke warung-warung seperti itu. Ya memang pertamanya agak sulit, nanti lama-lama kita juga enak. Nah, yang terakhir, tidak tahu tentang penyakit. Jadi kita pelihara ikan lele, kita sama halnya manusia ya, punya sakit. Jadi kita harus belajar gimana caranya mencegah ikan lele agar tidak sakit. Jadi kita harus melakukan pencegahannya, baik itu menggunakan antibiotik atau merawat air, itu saja sudah cukup menurut saya. Nah, pengobatannya kita bisa tanya-tanya melalui teman-teman yang sudah usaha budidaya ikan lele yang sudah lama. Kita tanya, kita yang suka weruh, gimana cara budidaya yang baik agar menguntungkan. Nah, itu beberapa penyebab kegagalan atau kerugian di usaha budidaya ikan lele seperti itu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang pas kata-kata saya mohon maaf. Bisa ditulis di kolom komentar yang ingin tanya-tanya atau WA di nomor saya 081 553 336 604. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.